Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran pinjaman daring di bulan April 2025 meningkat dibandingkan dengan Maret 2025. Meski demikian, jumlah kredit macet pinjaman daring di bulan April juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan Maret 2025. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran pembiayaan industri fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring kian meningkat pasca momen lebaran tahun baru ini. Di mana OJK mencatat outstanding pembiayaan daring mencapai 80,94 triliun rupiah per April 2025 atau meningkat 29,01% secara tahunan. Nilai outstanding per April 2025 tersebut lebih tinggi dibandingkan penyaluran dana pinjaman daring di Maret 2025 yang sebesar 80,02 triliun rupiah. Adapun nilai penyaluran di Maret 2025 meningkat 28,72% dibandingkan Maret 2024. Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di April 2025 tumbuh 29,01% year on year. Di Maret yang lalu, 28,72% year on year, dengan nominal sebesar 80,94 triliun rupiah. Di sisi lain, peningkatan penyaluran dana pinjaman daring di April 2025 juga diikuti membesarnya jumlah kredit macet. OJK mencatat tingkat resiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 fintech peer-to-peer lending per April 2025 sebesar 2,93%. Adapun TWP 90 per April 2025 tercatat memburuk dari posisi April 2024 yang sebesar 2,79%. Angka TWP 90 per April 2025 juga terbilang memburuk jika dibandingkan dengan posisi Maret 2025 yang sebesar 2,77%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilai konsistensi pertumbuhan bisnis pinjaman daring di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heru Stadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Halo Pak Heru, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Terima kasih, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada Pak Kusteriansa, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI. Ya, halo Pak Kus, apa kabar? Halo Mas Pras, Pak Heru, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Ya, kabar baik. Terima kasih Pak Kus atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh seperti biasa, Pak Kus, review dari AFP ini terhadap kinerja industri pindar sejak awal tahun sampai dengan saat ini. Apakah tahun 2025 ini tantangannya lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu atau seperti apa nih? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Pras. Secara umum, API menilai bahwa kinerja industri pindar ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang hampir satu semester di 2025. Oke. Optimisme ini kami dasarkan pada beberapa data ya. Pertama, outstanding pembiayaan pindar mencapai 80,94 triliun per April 2025, itu tumbuh 29% secara year on year. Kemudian selain itu juga TWP 90 industri secara agregat juga berada di angka yang aman dan terkendali, yaitu di 2,93%. Ini jauh di bawah batas yang ditetapkan OJK untuk industri ini sebesar 5%. Selain itu juga kami ada riset terbaru nih Mas Pras dari Core Indonesia menunjukkan bahwa layanan pindar dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif yang sifatnya mendesak. Sebanyak 67% responden menggunakan dana yang untuk keperluan usaha. Sementara 32% lainnya menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti untuk biaya pendidikan, untuk kesehatan, dan rumah tangga. Karena itu, kami terus mendorong anggota untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan literasi keuangan, risk management, dan menjaga dan memberikan komitmen tinggi untuk perlindungan konsumen, agar pertumbuhan industri benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Demikian Mas Pras. Itu dia double digit begitu ya per April 2025 dengan outstanding 80,94 triliun. Nah, Pak Heru, lantas bagaimana menurut kacamata Anda ya terkait dengan tren perkembangan bisnis pindar sendiri begitu? Apakah memang sesuai harapan, sesuai dengan konteks digitalisasi saat ini begitu Pak? Ya, kalau kita lihat memang pertumbuhannya selalu 2 digit dan tinggi gitu ya, bahkan di atas 20%. Waktu sebelumnya 20%, sekarang masih meningkat lagi 29% gitu ya. Sehingga memang ini bisnis yang cukup menjanjikan di satu sisi, karena betapapun ini juga kan dengan kondisi ekonomi masyarakat seperti sekarang ini yang juga tidak baik-baik saja gitu. Jadi ini merupakan solusi untuk mendapatkan
ya pinjaman secara cepat, mudah gitu ya. Cuman memang yang harus perlu kita antisipasi juga adalah masalah bagaimana gagal bayar gitu ya. Karena kalau kita lihat kan tadi catatannya itu ada outstanding itu mencapai 80,94 triliun gitu ya. Angka yang tentu juga tidak sedikit walaupun memang TWP 90-nya masih dalam batas aman tadi disampaikan Pak Kus ya. Masih 2,93 masih di bawah 5%, tapi ini nggak semuanya pada posisi mungkin 2,9, tapi mungkin juga ada beberapa penyedia pendanaan yang mungkin di atas 5% gitu ya. Dan di sisi lain juga banyak penyedia-penyedia juga yang penyedia pindar atau dulunya pinjol gitu yang kemudian juga kan ini bermasalah gitu, sehingga memang ya masih saya melihat bahwa ini masih dinamis bisnis pindar ini, tapi memang ancaman untuk gagal bayar kemudian juga tingginya outstanding payment ini juga menjadi salah satu faktor juga yang penyedia layanannya ini juga harus berhati-hati tentunya. Oke. Nah, menarik kalau sudah disampaikan begitu oleh Pak Heru tadi begitu, Pak Kus. Lantas apa yang akan ataupun sudah dilakukan begitu antisipasi dari teman-teman AFPI sendiri untuk menyikapi kondisi tadi dengan outstanding yang cukup besar, kemudian meskipun TWP 90 juga masih tetap terjaga dengan pertumbuhan double digit tadi? Iya, di ini ya, Mas Pras, di industri pindar ini kita sudah memiliki roadmap ya. Dari OJK juga sudah memberikan roadmap terhadap terkait dengan pengembangan dan penguatan industri pindar. Nah, roadmap ini memandu kita. Salah satu dari roadmap ini kita kemudian sebagai penyelenggara ini approach-nya itu bukan model seperti startup di zaman dulu lagi. Ini sudah memang terkategori sebagai lembaga jasa keuangan. Jadi kita sudah wajib untuk menerapkan yang namanya tata kelola, ada POJK-nya, risk management ada POJK-nya, dan terkait dengan perlindungan konsumen itu juga ada POJK-nya. Nah, kami melihat bahwa disiplin dari anggota, dari penyelenggara pindar ini terkait hal tersebut, itu tentu saja akan banyak membawa berimpact terhadap industri pindar secara keseluruhan. Jadi kalau dulu mungkin terkait tata kelola dan lain-lain itu dasar POJK-nya belum dedicated, sekarang kita sudah dedicated dan pengawasan ini sudah dilakukan dan kami berterima kasih kepada OJK yang terus menavigasi kami agar selalu berada dalam rel terkait tata kelola, risk management dan juga dalam konteks komitmen untuk melakukan perlindungan konsumen. Terkait perlindungan konsumen ini sendiri, bagi kami sebenarnya ini perlindungan konsumen ini salah satu bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Jadi itu pelayanan terbaik itu termasuk komitmen untuk melindungi. Begitu Mas Kras. Baik. Dengan kondisi saat ini, tadi yang seperti disampaikan Pak Heru, kondisi ekonomi yang juga sedang mengalami tekanan, ada pelemahan daya beli masyarakat di sana, untuk bisnisnya sendiri tetap masih menjanjikan atau justru menjadi pilihan begitu di tengah kondisi masyarakat yang sedang tertekan dari sisi ekonomi tadi, daya beli dan lain-lain begitu? Iya, jadi kalau daya beli ya, ini kan sebenarnya gini, pindar ini memang didesain untuk membantu dan melayani masyarakat yang unbankable dan underserved. Jadi masyarakat memang yang onboarding menuju terregistrasi di bank. Nah ini memang apakah itu individu maupun UMKM. Jadi dan segmen ini boleh dibilang segmen ini sangat lebar. Jadi kami merasa bahwa in out ya, ada segmen yang keluar dari unbank ini, masuk ke segmen menjadi bankable, itu kan keluar dari segmen ini. Tapi yang masuknya juga banyak. Masuknya banyak. Ya sebagai salah satu catatan adalah sebagian besar dari UMKM kita ini kan ada memang usaha-usaha mikro kecil. Ya, mereka struggle, survive, kemudian masuk ke dalam maju ke pindar untuk mengakses alternatif pinjaman. Begitu juga individu. Sekarang ada sekitar 4 juta sampai 5 juta per tahun segmen masyarakat muda yang masuk eligible untuk menjadi peminjam di sektor keuangan termasuk di pindar. Jadi kami melihat bahwa optimisme tentang pindar ini juga
masih tinggi. Apalagi kita juga sudah belajar di masa waktu COVID yang lalu, pada Oke. saat hampir semua layanan keuangan itu zero growth, Pindar ini masih bisa hadir dengan tumbuh 25% waktu tahun 2020 itu, Mas Oke. Pras. Nah, ini juga kenapa? Karena kita memang ada keunikan. Keunikannya apa? Kita bisa diakses dengan cepat, kemudian kita bisa diakses menggunakan teknologi, ya, dan kita juga punya alternatif lender. Jadi lender di kita itu ada 3, ada lender perbankan, ada lender non perbankan, non lembaga jasa keuangan, dan ada lender individu. 3 tiang ini itu juga tetap menjadi salah satu membuat industri ini bisa berjalan dengan berbagai situasi dan cuaca, Mas Pras. Oke. Ini menarik begitu. Apakah juga saat ini tren dari peminjaman melalui Pindar ini akhirnya sudah menjadi lifestyle ya kehidupan di masyarakat, hingga tadi ada yang pinjaman juga untuk produktif kemudian konsumtif. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Heru dan juga Pak Kus. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan outstanding dari pinjaman daring ya. Per April 2025 kita akan cermati pergerakannya bagaimana dari awal tahun sampai dengan April di 78,5 triliun, kemudian naik 80,07, turun sedikit saja 80,02 triliun, kemudian meningkat lagi di bulan April 80,94 triliun rupiah. Nah, TWP 90 yang sudah disampaikan juga oleh Pak Kus tadi di sepanjang tahun 2025 ini dari 2,52% naik 2,78%, naik turun sedikit 2,77%, kemudian meningkat lagi 2,93%, meskipun masih dalam batas aman begitu di 5% tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kus Heriansah begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Pak Heru, kalau kita sempat tadi tertunda begitu, bagaimana Anda melihat Pindar ini, pinjaman Pindar begitu, dari gaya hidup masyarakat ataupun bagaimana kebutuhan masyarakat terkait dengan pinjaman sendiri kan juga semakin tinggi ya, dengan tadi ada beberapa kondisi-kondisi yang membuat mereka juga membutuhkan uang tapi tidak bankable, kemudian unbankable ini juga akhirnya menjadi salah satu peluang bisnis yang disasar oleh pinjaman Pindar ini begitu, Pak Heru. Ya, Pindar ini merupakan ya bukan sebuah kebutuhan, bukan sebuah gaya hidup, tapi memang merupakan kebutuhan dari masyarakat ya, sebagai sebuah solusi. Di mana kalau kita misalnya meminjam uang ke bank itu kan agak repot, berbelit gitu ya. Oke. Kita pinjam 10 juta, gunanya mesti 15 sampai 20 juta, misalnya kita apply juta gitu, itu yang terjadi, sehingga memang kehadiran pinjaman online ini tentu juga memberikan satu solusi juga bagi masyarakat gitu ya, sehingga mereka bisa lebih mudah untuk meminjam, lebih mudah untuk mendapatkan uang di saat kebutuhan itu misalnya mendesak. Tapi di sisi lain juga ini menjadi dilematis gitu, karena selama ini juga pemasaran dari pinjaman daring ini juga ya ini perlu diperbaiki lah tata kelolanya, walaupun tadi disampaikan Pak Kus ya, beberapa aturan OJK juga sudah mencoba untuk menjawab tantangan atau persoalan yang selama ini mendera dari pinjaman daring gitu ya. Karena kalau kita lihat kan misal mengapa misalnya terjadi gagal bayar atau mungkin juga outstanding payment yang juga agak tinggi gitu ya. Ini kan juga tentu disebabkan oleh tata kelola. Jadi kalau misalnya kita melihat selama ini kan masalah bagaimana atau siapa yang diberikan pinjaman itu kan masih hampir semuanya bisa gitu. Kita buka aplikasi, kasih KTP segala macam bisa dapat pinjaman. Padahal kalau kita melihat kan seharusnya tidak semua orang itu bisa meminjam. Nah, syaratnya apa? Salah satunya ya misalnya pekerjaan. Ketika misalnya dia masih sekolah SMA, kuliah gitu, walaupun memang banyak juga yang kuliah itu sudah bekerja, tapi kalau kita melihat kan mereka itu bekerja ya mungkin untuk membiayai kehidupannya atau mungkin untuk membeli kopi gitu. Tapi kalau misalnya dia punya utang kemudian untuk mengembalikan, ini agak berat, sehingga memang selain bekerja juga bahwa pekerjaannya itu memang
dipastikan itu bisa mengembalikan uang yang dipinjam gitu. Itu yang terjadi itu kan ya memang sekarang udah ada perubahan dari OJK, termasuk juga kalau kemarin itu disampaikan juga dalam laporannya kan juga generasi X dan boomers ini juga ternyata juga banyak yang pembayarannya juga banyak yang outstanding ya, sehingga memang ini juga karena mungkin usia pensiun yang mungkin juga sudah sulit untuk mendapatkan pendapatan baru, apalagi kemudian dia harus membayar cicilan sehingga juga agak sulit untuk kemudian mengembalikan pinjaman yang diberikan. Sehingga memang aturan-aturan yang lebih jelas dan tegas juga harus diterapkan. Jadi nggak semua orang bisa meminjam gitu. Kemudian juga tentunya ya kita juga senang juga tadi disampaikan Pak Kus ya bahwa pinjaman ini juga harus ditujukan untuk hal-hal yang lebih produktif. Karena kalau misalnya konsumtif, nanti dipakai beli apa, itu habis duitnya gitu. Apalagi kalau sekarang itu kan juga yang cukup menakutkan dan juga memiliki korelasi cukup kuat itu kan menggunakan pinjaman daring ini untuk judi online gitu ya. Nah ini yang sangat berbahaya karena pasti mereka tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut gitu. Sehingga memang juga tata kelolanya juga harus diperbaiki agar industri ini juga menjadi kian sehat gitu. Oke nih, Pak Kus, lantas upaya-upaya untuk bisa meningkatkan tata kelola, kemudian screening yang lebih ketat lagi itu sudah sampai di level yang mana begitu sehingga nanti juga tepat sasaran, tepat manfaat juga nih bagi masyarakat yang memanfaatkan pinjaman daring ini, Pak. Baik, sebenarnya Mas Pras ya juga Pak Heru, thank you. Di industri ini sebenarnya panduannya sudah cukup jelas dan detail ya. Bahwa tadi yang disampaikan Pak Heru, jangan sampai orang yang tidak layak itu kemudian mendapatkan pinjaman. Nah kita juga sudah secara rigid sebenarnya sudah melalui proses-proses seorang itu untuk onboarding menjadi peminjam di platform Pindar itu melewati proses yang bertahap ya. Walaupun kita menjamin prosesnya cepat karena dalam rangka user experience ya Pak Heru ya. Orang kalau lama proses untuk registrasi di satu platform atau aplikasi cenderung akan keluar gitu ya. Nah, kita pastikan itu, tapi kita wajib melakukan yang namanya proses EQYC untuk cek apakah orang yang mau pinjam ini orang yang betul-betul peminjam atau orang fake gitu ya, orang fraudster. Itu juga kita cek. Kemudian setelah seorang lolos betul-betul ini peminjam, juga kita cek, cross check dengan data-data di Dukcapil, ada cek juga liveness-nya. Kemudian kita cek juga dari sisi scoring. Jadi seorang itu kita masuk, kita proses dengan menggunakan apakah data kredit biro maupun data alternatif kredit scoring. Seorang itu kita profiling, ada skornya. Kemudian dia masuk sebagai orang yang eligible atau tidak untuk mendapatkan pinjaman. Sebenarnya dari proses ini saja, ini sudah tergambar bahwa di Pindar seseorang yang akan mengakses pinjaman itu diproses lewat sebuah tahapan yang sudah cukup kuat, yang cukup yang sudah sesuai dengan proses untuk seperti halnya orang mau pinjam dana. Tapi kami lakukan ini semua dengan menggunakan teknologi sehingga prosesnya cepat. Nah, kemudian yang lain juga dari sisi dari sisi seorang itu ketika dia sudah punya pinjaman, kami dibantu dengan fintech data center ya. Di fintech data center itu kami bisa mengakses informasi bahwa seorang itu sudah punya berapa pinjaman ya. Kemudian berapa pinjaman yang aktif. Apakah pinjaman-pinjam sebelumnya itu ada yang lancar, ada yang macet nggak? Itu kita bisa akses datanya dan kita jadikan sebagai ingredients dari scoring yang kita bangun di in-house scoring yang dimiliki oleh masing-masing Pindar. Nah ini dengan proses ini sebenarnya mitigasi resiko dari proses orang-orang yang akan mengajukan pinjaman di Pindar itu sudah kita lakukan sedemikian rupa dan kami juga bisa mengakses juga behavior ya perilaku dari peminjam ini berdasarkan dari histori kami peminjam melakukan pinjaman di platform
di setiap platform maupun di industri. Begitu, Oke, Mas. oke. Itu dia ya, cukup ketat ya berarti dari sisi screening awalnya begitu. Nah, lantas bagaimana kalau kita lihat Pak Kus dengan keberadaan layanan pinjaman daring yang ilegal begitu Pindar sendiri. Anda melihat apakah masih tetap ada atau bagaimana nih Pak? Ya, justru ini sebenarnya PR kita. PR kita sama-sama. Kita sekarang sudah punya Undang-Undang P2SK yang dimana dengan Undang-Undang P2SK itu menyatakan bahwa ini kata undang-undang ya, Ya. orang yang melakukan usaha pinjaman online ilegal ya tanpa perizinan dari OJK itu merupakan tindakan pidana. Artinya sebenarnya sudah kuat gitu ya. Nah, ini dengan kondisi ini harusnya kita harapkan memang pinjol ilegal ini bisa menurun. Tapi faktanya hari ini pinjol ilegal ini masih merajalela, masih menawarkan masuk ke dalam apa namanya kegiatan-kegiatan promo ke banyak masyarakat menawarkan pinjol ilegal. Oke, oke, oke. Masih sangat aktif Baik. dan ini memang problemnya adalah masyarakat kita masih belum semuanya bisa membedakan mana pinjol ilegal, mana pindar yang berizin OJK. Oke, 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 Sehingga bagus. masih saja ada korban-korban dari pinjol ilegal. Ya, Nah, ini isunya dari sisi penegakan hukum juga kita harapkan dan tentu saja dari sisi industri, asosiasi dan penyelenggara ini tidak boleh surut untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan edukasi dan literasi. ya, ya, ya. Oke, nah Pak Heru dengan seperti yang disampaikan tadi, nah ini layanan pinjaman ilegal yang selama ini juga cukup mengganggu ya, bahkan eksistensi dari layanan pindar yang resmi. Mungkin pandangan Anda sendiri bagaimana Pak Heru? Apakah memang literasi kita juga terkait dengan digital juga masih minim, terkait dengan industri keuangan juga masih minim atau bagaimana? Ya memang ini pindar ilegal ini kan sudah sering kali gitu ya ditutup segala macam, tapi mungkin mati satu ditutup satu tumbuh 1000 gitu ya. Oke. Jadi memang ini merupakan tantangan bagi kita semua, bagi OJK juga bagi asosiasi gitu ya, dan juga bagi masyarakat ya untuk sama-sama mengenali nih mana yang legal dan mana yang ilegal. Tentu yang legal kita dorong juga ketika mereka memberikan promosi atau mungkin juga memberikan layanan segala macam, disebutkan ini berbasis izinnya sudah terdaftar di OJK atau apa. Mungkin juga bisa juga ditampilkan ada QR code-nya gitu ya. Jadi kita memastikan bahwa ini kalau udah ada QR code bisa di-tap oleh masyarakat, bisa langsung terhubung ke OJK dan itu memastikan bahwa dia sudah terdaftar. Karena betapapun yang ilegal ini memang juga dirasa juga sangat merugikan gitu ya bagi masyarakat, karena misalnya bunganya juga tidak terkontrol karena kan mereka di luar aturan yang ada gitu, jadi memberikan bunga seenaknya, kemudian juga mungkin ketika masa-masa penagihan juga debt kolektornya juga brutal segala macam gitu, yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang sudah tergabung di asosiasi, karena mereka kan juga ada code of conduct ya untuk bagaimana misalnya melakukan penagihan segala macam. Tapi kalau yang ilegal ini tentu juga sangat berbahaya, merugikan masyarakat, apalagi juga terkait data-data pribadi masyarakat nih. Yang nanti data fotonya diambil, disebar segala macam, data kontaknya juga diambil, termasuk juga data-data kitanya juga disebar kemana-mana gitu ya. Rumah kita segala macam yang mungkin pinjamnya berapa, tapi teror yang dilakukan juga lebih ganas gitu, sehingga memang ya ini PR kita semua juga untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi pada masyarakat untuk bisa memilih kalau memang kita punya kebutuhan untuk memilih yang memberikan layanan pindar yang secara legal gitu, yang sudah terdaftar di OJK. Edukasi dan literasi juga masih terus ditingkatkan. Target terakhir ini Pak Kus, bagaimana Anda menatap tahun 2025 untuk industri pindar sendiri? Kami 2025 masih tetap optimis walaupun kondisi geopolitik sangat dinamis dari waktu ke waktu. Tapi Indonesia itu memiliki segmen masyarakat yang unbanked dan underserved yang besar, yang tentu saja memerlukan akses layanan pinjaman alternatif, sehingga kami melihat bahwa kami tetap optimis dan ya terus meningkatkan kapasitas dari teknologi kami sehingga bisa semakin kuat dalam melakukan assessment filtering terhadap calon-calon borrower yang unbanked itu kan identik dengan resikonya lebih tinggi, tapi kita bisa memverifikasi dan mengklasifikasikan sehingga tetap bisa tumbuh di tahun 2025, Mas Pras.
Baik, itu dia target dan harapan dari industri pindar begitu ya di tahun 2025 dengan beragam tantangan juga yang masih harus segera dituntaskan dan dijaga begitu dari sisi literasi dan edukasinya kepada masyarakat di tanah air. Baik Pak Heru, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa. Pak Kus, terima kasih juga atas update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali Pak Kus, Pak Heru, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, pemirsa dan Pak Heru. Baik, pemirsa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.